Kawan-kawan, ini makin kocak ya barisan sakit hati kepada Pak Jokowi ini. Masa setelah Pak Jokowi melaporkan perihal mereka karena menuding Pak Jokowi mengenai ijazah palsu, katanya itu artinya Jokowi masuk jebakan mereka. Mengatakan seperti ini, kalau Joko Widodo melapor kepada kepolisian, itu artinya Joko Widodo masuk ke dalam jebakan kami. Artinya Joko Widodo harus menunjukkan ijazah palsunya kepada polisi. Lapet. Kalau misalnya pihak kepolisian menyatakan seperti itu masih nyambung. Kok jadi kalian yang ngaku-ngaku bikin jebakan? Bapak Jokowi nunjukkan ijazah kepada kepolisian, kan begitu. Tapi ngakunya kalian, Joko Widodo masuk ke jebakan kalian. Maksudnya apa? Dari struktur bahasamu aja nggak jelas. Iya kan? Nggak ada nyambungnya gitu loh. Pantaslah kawan ini nggak laku. Bisa disipilkan namanya, Bung. Nggak usah, pokoknya kalian tandai aja yang ada tai lalatnya di sini, nggak usah dipakai itu. Nggak usah bikin ribut adanya itu, nggak pernah bikin menang itu. Pung, yang tai lalatnya di sini banyak loh, Pung. Ya kalian perhatikan aja lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang tai lalatnya di sini yang lebih mencolok daripada yang lain? Aku bilang kan oknum. Aku gak ada sebut nama. Aku cuma bilang tai lalat di sini. Iya kan? Nah, sekarang begini ya. Yang jadi pertanyaannya, kalian yang kena jebakan Joko Widodo atau Joko Widodo yang masuk jebakan kalian? Kayaknya bukan Bapak Joko Widodo deh yang masuk jebakan kalian, tapi kalian yang masuk jebakan Joko Widodo. Karena apa coba? Dari dulu ya sampai kemarin per tanggal berapa itu Bapak Joko Widodo melapor kepada kepolisian ya? Dari dulu sampai kemarin ya, itu Bapak Joko Widodo diam aja. Dan kalian berpikir bahwasanya Bapak Joko Widodo akan selalu diam saja, difitnah, dituding masalah ijazah palsu. Tapi ternyata apa? Salah. Ternyata Bapak Joko Widodo tunggu waktu yang paling tepat, kalau bisa sebanyak-banyaknya orang masuk jebakan beliau. Kalau kemarin-kemarin kan cuma Sugi Nur sama Bambang Tri yang masuk penjara waktu beliau jadi presiden. Nah sekarang udah dilaporkan 5 orang. Nambah ya. Plus lagi katanya Egy Sujana. Tapi tahu enggak mereka ya, kalian perhatikan aja, makin mereka dilaporkan ke kepolisian, makin banyak podcast mereka. Klarifikasi sana sini. Setelah itu apa ya, sosok melawan kayak si Rismon. Cobalah kalau memang saya harus bertaruh nyawa. Nah kawan-kawan, memang ini sedang ramai ya diperbincangkan di ruang publik perihal ijazah Pak Jokowi ini. Dan satu hal yang kemudian menjadi menarik ya, kalau pihak dari mereka yang sakit hati sekian lama kepada Pak Jokowi dan kemudian mengklaim bahwa usai Pak Jokowi membuat laporan kepada pihak kepolisian, maka itu berarti mereka berhasil yang membuat sebuah jebakan Batman untuk Pak Jokowi. Sebenarnya ini sulit sekali untuk diterima oleh akal sehat ya, kecuali kalau akalnya kurang sehat ya. Mungkin perlu minum banyak air putih ya supaya akalnya sehat kawan-kawan ya. Karena yang justru nampak panik usai Pak Jokowi membuat laporan itu adalah pihak yang sakit hati yang selama ini menuding Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, skripsinya palsu dan segala macamnya. Justru mereka makin panik. Misalnya saja seperti yang kemarin di acara sebuah TV nasional, itu kan pengacaranya Pak Jokowi, siapa namanya itu ya, Yakub siapa ya, Yakub Hasibuan ya,
Jacob Hasibuan, lalu kemudian juga di situ ada Roy Suryo. Dan ketika kemudian pengacaranya Pak Jokowi ini mencecar ya Roy Suryo perihal tudingan yang selama ini dilontarkan diarahkan kepada Pak Jokowi, kawan-kawan kalian tahu nggak apa yang kemudian dijawab oleh Roy Suryo? Ya, analisa itu kami dasarkan pada sebuah postingan di media sosial. Kalaupun nanti pada akhirnya ternyata itu tidak benar, maka yang harus mempertanggungjawabkan secara hukum adalah orang yang memposting. Kan ini kocak sekali kawan-kawan. Bagaimana bisa ya? Bagaimana mungkin seseorang yang katanya sudah pakar lalu kemudian melakukan sebuah kajian, sebuah analisa pada sumber yang bahkan kredibilitasnya, keasliannya dia nggak tahu. Tetapi kemudian dengan begitu bangganya ya mondar-mandir ke sana kemari, memberikan pernyataan, memberikan kesimpulan, oh itu ijazahnya palsu, oh skripsinya palsu. Kalau nggak palsu, kalau asli ya coba tunjukkan kepada kami biar kami lihat katanya. Ya itu kan kocak sekali ya. Karena ini lagi ramai juga kawan-kawannya, karena pihak dari UGM ternyata menolak ya permintaan dari beberapa pihak yang mau melihat perihal ijazahnya Pak Jokowi. Dan ternyata juga sudah ada uraian menarik dari Pak Mahfud MD ya, yang merupakan Menko Polhukam ya di era Pak Jokowi kemarin itu kawan-kawannya lagi menjabat sebagai Presiden RI di periode yang kedua ya. Itu Pak Mahfud MD mengatakan bahwa itu sudah benar langkah dari UGM itu, karena memang tidak boleh semua orang bisa memiliki akses untuk melihat ijazah orang lain. Nanti kalau bisa seperti itu, semua orang bisa mau. Ya saya mau lihat ijazah itu, saya mau lihat ijazah ini, saya mau lihat ijazahnya si anu, saya mau lihat ijazahnya si itu. Ya, akan itu tidak boleh. Jadi apa yang dilakukan oleh UGM menolak memperlihatkan ijazah aslinya Pak Jokowi kepada mereka yang menuntut untuk itu diperlihatkan adalah sebuah sikap yang tegas dan juga berada pada koridor yang benar, karena memang itu harus dijaga. Ya, dan dalil yang kedua adalah, lu siapa mau melihat ijazahnya Jokowi ya? Sponsor bukan. Kawan-kawan, kalau tadinya sponsor kan mungkin ada dalam surat perjanjian ya. Jadi nanti kalau lulus harus dilihat dulu ijazahnya, kan bisa saja begitu kawan-kawan ya? Tapi kan ini bukan sponsor, donatur juga bukan. Lalu apa posisinya mereka? Ya posisinya barisan sakit hati ya. Itulah kawan-kawan, memang ini kocak sekali ya pihak-pihak yang sakit hati ya, sakit hati mendalam ya, dan ini sepertinya sudah sulit terobati ya. Ya sudah sulit terobati perihal mereka yang nampaknya sudah lemas, nggak tahu lagi mau bikin apa, mau buat apa perihal Pak Jokowi. Kok sampai sekarang Pak Jokowi ini juga ya kawan-kawan, menarik ya, Pak Jokowi ini sudah banyak ya tudingan terhadapnya. Dulu seruan-seruan mengenai ya ini dulu macam-macam lah kawan ya, katanya keturunan dari ya P, lalu kemudian bicara lagi mengenai ijazah palsu, bicara lagi kemudian mengenai antek asing ya, dan macam-macam kawan-kawan ya. Itu ditudingnya aneh-aneh aja ya. Lalu kemudian waktu itu juga ramai perihal OCCRP. Lalu kemudian beberapa waktu belakangan katanya Jokowi juga melakukan kriminalisasi dan segala macam. Ini lucu ya. Ya. Kemarin-kemarin ada nantang-nantang, ayo Jokowi buktikan. Nah sekarang Pak Jokowi mengambil langkah hukum ya. Dan bahkan ada yang merespon kawan-kawan, katanya ini adalah harusnya ketika ada peneliti yang meneliti perihal ijazah ini harus didukung. Tapi ini Jokowi kok melaporkan, nah ini namanya kriminalisasi katanya. Ini kawan-kawan, kocak semua ini ya. Aduh, benar-benar ya, akal sehatnya pada kemana orang-orang itu ya kawan-kawan. Bagaimana menurut kalian ya? Sepertinya kita perlu menghimbau mereka untuk lebih banyak minum air putih ya.